Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi saya wabarakatuh. mau melanjutkan sifat-sifat subbarisan ya. Nanti kita lihat hubungan antara subbarisan dengan barisannya ya. Kemarin kita sudah bahas salah satu sifatnya ya. Ya, kemarin hubungan antara barisan dengan subbarisan salah satunya ini. Jadi jika barisan XN konvergen ke X, maka semua subbarisannya juga pasti konvergen ke X. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagaimana sebaliknya begitu ya? Bagaimana sebaliknya? Apakah kalau saya punya semua subbarisan itu konvergen ke X, apakah pasti nanti XN juga konvergen ke X? Nah, sekali lagi ini kemarin baru satu arah ya, baru ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kebalikannya. Kalau semua ini konvergen ke X, apakah SN konvergen ke X? Tetapi untuk membuktikan sebaliknya, kita butuh beberapa sifat bantuan, ya. Sifat bantuan salah satunya tadi yang saya tampilkan. Jadi ini sudah kita bahas pertemuan minggu lalu ya. Kemudian ini sifat-sifatnya, kemudian ini kriteria divergensi. Barisan yang tidak konvergen itu dikatakan divergen ya. Nah ini sifat subbarisan yang akan membantu kita dalam membuktikan bahwa sebaliknya itu tadi. Kita lihat di sini subbarisan monoton ya. Jika XN adalah barisan bilangan real, maka pasti ada. Jadi pasti ada subbarisan dari XN yang monoton. Jadi misalkan saya ilustrasikan ya, misalkan ini barisan XN begitu ya, saya wakili dengan garis, maka kita pasti dapat menemukan ada suatu di dalam sini ya yang merupakan barisan monoton. Boleh naik nanti, boleh naik monoton atau dia turun monoton. Pasti ada. Oke, jaminannya adalah teorema ini. Nah, bagaimana membuktikannya? Kemarin saya minta Anda melihat ya, di buku Bartel itu ada, saya tidak bahas. Jadi dalam pembuktiannya itu, dalam pembuktiannya ini dibagi menjadi dua kasus. Yang pertama kalau barisan XN memiliki puncak yang tak berhingga, kemudian yang kedua bagaimana kalau XN memiliki puncak yang berhingga. Oke, saya izin mematikan kamera sebentar. Oke, bentar-bentar. Nah, saya lanjut ke ini. Nah, teorema ini, teorema Bolzano-Weierstrass atau teorema BW ya, setiap barisan yang terbatas punya barisan bagian yang konvergen. Jadi, kalimat BW ini ya, kalimat BW ini, oke, jika misalkan saya punya barisan XN ini terbatas. Jika saya punya barisan XN ini terbatas, maka gimana? Ada suatu subbarisan ya, ada XNK yang konvergen. Yang konvergen. Oke. Bagaimana membuktikannya ini? Kita lihat sifat-sifat yang sudah kita punya ya. Oke. Ya, kita untuk membuktikan teorema BW ini sekali lagi mudah. Jadi kita hanya dapat ada dua cara sebenarnya. Di buku Bartel itu dikatakan bahwa kita dapat menggunakan teorema selang susut atau
berdasarkan teorema sebelumnya. Kita lihat buktinya ya. Jadi kalau saya punya Xn yang terbatas, maka ada subbarisan yang konvergen. Kita lihat buktinya. Saya pakai ini aja ya. Oke, saya pakai whiteboard. Jadi bukti teorema BW ya. Bukti merah sih. Bukti teorema Bolzano-Weierstrass. Oke. Ya, buktinya diambil sembarang bilangan real, barisan bilangan real Xn begitu yang terbatas. Oke, ini kan tadi diketahui kalau saya punya barisan yang terbatas, maka dia ada sub barisan yang konvergen. Nah, berdasarkan teorema yang barusan, yang sebelumnya, ingat, tadi teorema yang barusan mengatakan apa? Setiap barisan bilangan real pasti ada barisan yang monoton. Yang barusan ya, saya tulis gimana? Berdasarkan, tadi ada nomornya ya, berdasarkan teorema 2.8, artinya teorema yang barusan. Ini kan teorema 2.9 ya. Berdasarkan teorema 2.8, berarti apa? Ada sub barisan XNK yang monoton ya. Ada XNK, yaitu ini adalah subbarisannya XN yang monoton. Oke, berarti sekarang SNK-nya adalah barisan yang monoton, boleh naik atau turun. Dan karena XN terbatas, berarti SNK juga terbatas kan? Ya, karena XN terbatas dan barisan XNK ini adalah subbarisan dari XN, maka barisan XNK juga terbatas. Nah, di sini teman-teman, berarti SNK ini dia apa? Monoton dan terbatas. Masih ingat teorema kita yang terdahulu, kalau saya punya barisan yang monoton dan terbatas, maka dia pasti konvergen ya. Kalau nanti dia barisannya naik monoton dan terbatas, maka dia akan konvergen ke suprimumnya. Kalau dia turun monoton, maka barisannya akan konvergen ke infimumnya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi di sini jelas bahwa XNK konvergen. Ini tidak saya tulis ya, jadi ini saya hanya katakan. Jadi teorema BW ini sebenarnya mengatakan bahwa apa sih? Kalau saya punya XN barisan yang terbatas, maka setiap barisan bagiannya yang konvergen tak perlu mempunyai limit yang sama. Ya enggak? Tetapi jika setiap barisan bagiannya yang konvergen itu mempunyai limit yang sama, maka SN akan konvergen ke limit itu pula. Gitu kan sebenarnya ya? Oke. Selanjutnya, saya kembali ke slide tadi. Oke, sebenarnya mudah ya. Jadi pembuktian teorema BW ini cuma pakai teorema-teorema sebelumnya. Ingat ini tadi kita pakai yang ini. Tadi ya, kalau saya punya barisan XN, misalkan ini XN begitu, pasti ada subbarisan di dalamnya yang monoton. Oke. Nah, di sini kalau saya punya barisan yang terbatas, maka ada subbarisan yang konvergen. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi itu ya pembuktian teorema BW. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini ya. Ini yang tadi kebalikan yang saya katakan, bagaimana sebaliknya itu ya. Diberikan barisan bilangan real XN yang terbatas. Jadi syaratnya barisannya harus terbatas. Oke. Jika setiap subbarisan dari XN itu konvergen ke X, jadi setiap XNK
XNK ini setiap subbarisan dari XN gitu ya, XNK-nya konvergen ke X, maka nanti XN-nya akan konvergen ke X pula. Tetapi ingat, di sini syaratnya harus barisan yang terbatas. Hanya berlaku untuk barisan yang terbatas. Ya, kalau kemarin sifat sebelumnya tidak ada ya syarat terbatas. Saya kembali lagi sebentar. Nah, di sini tidak ada ya syarat terbatas ya. Jadi jika barisan XN konvergen ke X, jika XN konvergen ke X katanya, maka setiap XNK-nya juga pasti akan konvergen ke X. Tidak ada syarat bahwa XN-nya harus terbatas, nggak ada. Ini berlaku buat sembarang barisan yang konvergen, maka pasti semua subbarisannya konvergen ke X juga. Nah, sekarang kebalikannya yang ke sana, ternyata ada syarat di sini XN-nya harus barisan terbatas. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, saya kembali lagi, bagaimana tadi sekarang kita buktikan yang sebaliknya. Oke. Ini ya. Nah, ini juga kita pakai teorema sebelumnya. Jadi yang ekuivalen teorema berapa ya? Maaf ya ini teman-teman bolak-balik karena memang saya butuh. Nah ini saya pakai pernyataan yang ketiga ini nanti. Jadi pernyataan ini kan ekuivalen. Kalau XN tidak konvergen gitu kan, ini berarti ada barisan bagiannya sehingga berlaku ini ya. Nanti kita lihat. Nah sekarang oke, saya pakai whiteboard lagi. Oke, ini teorema BW saya clear ya. Oke. Nah, oke, saya tulis di sini diketahui XN terbatas. Oke, diketahui XN adalah barisan terbatas. Kemudian setiap subbarisan ya, setiap subbarisan dari XN yaitu XNK, misalkan ya ini hanya sembarang ya, XNK adalah sembarang subbarisan dari XN yang konvergen ke X. Ini sembarang, artinya semua subbarisan ya. Itu hanya saya notasikan. Nah, sekarang akan dibuktikan XN-nya konvergen. Akan dibuktikan barisan XN konvergen. Nah, saya andaikan ya ini buktinya, andaikan sebaliknya. Andaikan XN-nya tidak konvergen. Ini kan akan dibuktikan XN konvergen ke X pula ya. Andaikan XN sekarang tidak konvergen ke X. Andaikan tidak loh ya ini. Andaikan tidak konvergen ke X. Nah, berdasarkan teorema tadi, nomor berapa tadi ya? 2.6 ya, berdasarkan teorema 2.6.3 ya. Ya. Maka karena saya punya ini XN tidak konvergen ke X, berarti apa? Ada epsilon 0 positif, itu tadi ya, teorema tadi, dan barisan bagian. Jadi ada epsilon 0 positif dan ada barisan bagian gitu ya, dan ada barisan bagian atau subbarisan, katakan XNK ini ada ya. Sehingga nanti apa? XNK min X lebih besar epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Oke. Nah, karena XNK barisan bagian dari XN yang terbatas, ya kan? Berarti XNK juga terbatas kan? Oke, tidak saya tulis ya. Berarti XNK juga
terbatas. Kenapa SNK juga terbatas? Karena SNK adalah subbarisan dari XN yang terbatas. XN-nya terbatas. Nah, di sini baru peran teorema BW. Berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass tadi ya. Tadi teorema Bolzano mengatakan apa? Setiap saya punya barisan yang terbatas, pasti ada subbarisan yang konvergen gitu ya. Nah, berdasarkan teorema BW ya, maka barisan SNK ini, SNK yang ini ya, mempunyai subbarisan. Jadi SNK subbarisan dari XN. Nah, saya ambil subbarisan lagi dari SNK. Jadi gini, SNK subset dari XN. Nah, sekarang saya ambil yang di dalamnya XNK ini. Katakan apa ya? XNL ya, katakan XNL misalkan. Kalau XNL subbarisan dari SNK, berarti XNL juga subbarisan dari XN ya. Nah, SNK mempunyai, maka SNK punya subbarisan yang konvergen. Namakan XNL. Oke. Oke, namakan XNL. Nah, berarti XNL juga subbarisan dari XN. Berarti XNL juga, ini tadi ya teman-teman, saya kasih warna merah deh. Ini tadi ya. Yang merah itu penjelasan ini. Berarti XNL juga subbarisan XN. Oke. Nah, berdasarkan hipotesis, artinya berdasarkan yang diketahui, semua subbarisannya XN itu konvergen ke X, gitu ya. Berdasarkan hipotesa atau yang diketahui, hipotesa berarti XNL konvergen ke X. Akibatnya apa? Akibatnya untuk epsilon positif sembarang begitu, atau untuk epsilon 0 itulah, untuk epsilon 0 di atas, saya kasih keterangan saja ya. Akibatnya, ini kan karena XNL konvergen ke X, untuk epsilon 0 positif di atas, begitu. Ya. Ada N0, begitu, ada N0 elemen N, sehingga untuk setiap NL yang lebih besar dari N0, karena NL itu subbarisan dari NK, berarti pasti lebih besar dari NK atau sama, dan NK itu pasti lebih besar sama dengan N0, ya, berlaku XNL min X kurang dari epsilon 0. Oke, ini untuk setiap NL yang lebih besar sama dengan NK ya. Nah, ini kontradiksi. Kontradiksi dengan apa, teman-teman? Yang di atas ini ya, nih saya kasih tanda merah ini. Ya. Katanya ini untuk setiap NK, XNK min X selalu lebih besar atau sama dengan epsilon 0, selalu lebih besar. Nah, di sini ternyata ada begitu indeks, ya, ada indeks yang ternyata kurang dari epsilon 0. Oke, saya beri kesimpulannya di sini ya. Hal ini kontradiksi. Hal ini kontradiksi dengan yang saya kasih tanda bintang merah ini ya, maksudnya ya. Oke. Jadi apa? Kalau udah kontradiksi berarti pengandaiannya salah dan harus diingkar. Jadi pengandaian salah. Pengandaian salah dan harus diingkar.
Nggak tahu tulisannya ini. Berarti yang benar adalah XN konvergen ke X. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ternyata kebalikan dari teorema tadi itu benar, tetapi dengan syarat XN-nya harus terbatas. Di mana peran terbatasnya? Peran terbatasnya karena nanti saya mau pakai teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema Bolzano-Weierstrass mengatakan apa? Setiap saya punya barisan yang terbatas, pasti ada subbarisan yang konvergen. Nah, di situ ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Insya Allah belum Oke, ada, Bu. saya kembali lagi ke slide tadi ya. Ini ya. Oke, ini dipakai. Nah, jadi kebalikan dari teorema ini sebenarnya dia bolak-balik. Cuman ada syarat yang kebalikannya tadi ya. XN-nya harus ini ya. Kebalikannya ini harus mana sih? Ini ya, ini tadi. Jadi ternyata benar kalau saya punya subbarisan, kalau setiap subbarisannya itu konvergen ke X, maka XN-nya juga harus konvergen ke X ya, dengan syarat XN-nya terbatas. Ini ya ada syarat, barisannya harus barisan yang terbatas. Nah, itu teman-teman beberapa sifat hubungan antara barisan yang konvergen, barisan yang terbatas, dan barisan monoton dengan subbarisannya. Ya, itu hubungannya. Oke, baik. Selanjutnya saya masuk ke barisan Cauchy ya. Ini barisan Cauchy. Kalau kemarin kita mendefinisikan barisan konvergen itu adalah barisan apa? Yang menuju ke suatu titik ya, ilustrasinya. Nah, sekarang barisan Cauchy itu apa? Kita lihat definisinya. Barisan Cauchy. Oke. Barisan Cauchy, Xn dikatakan barisan Cauchy atau mempunyai sifat Cauchy. Cauchy itu nama orang ya. Kalau Anda tertarik pengen tahu siapa sih Cauchy itu bisa lihat di ensiklopedia matematika. Oke, banyak dia penemuannya ya. Nah, salah satunya ini ya, suatu barisan dikatakan barisan Cauchy apabila untuk setiap epsilon positif ada indeks tertentu sehingga untuk dua indeks yang berbeda begitu ya. Setelah N0 itu berlaku ini. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi. Misalkan ini adalah barisan-barisan Xn. Misalkan ini X1, X2, X3 dan seterusnya. Oke. Ini adalah barisan dari Xn. Barisan Xn dikatakan Cauchy kalau saya dapat menemukan suatu indeks N0, begitu di sini ada X N0 ya. Ada indeks N0, berarti ada suku ke N0, sehingga apa? Sehingga setiap dua suku yang berbeda setelah suku ke N0, berarti yang ke sana ya teman-teman. Ya, setiap, ini kan, untuk setiap NM. Apa sih kalau kita ini pahami, berarti apa? Untuk setiap dua indeks yang berbeda, untuk setiap dua suku yang berbeda, selalu berlaku ini. Apa ini maksudnya? Jaraknya sangat dekat. Ya, kurang dari epsilon. Jadi syaratnya sangat dekat. Jadi misal di sini xn, xm, nah ini jaraknya sangat dekat. Hampir 0, tapi tidak 0 ya. Oke, itu ya maksud dari barisan Cauchy ya, teman-teman. Kalau kemarin gimana barisan konvergen? Barisan dikatakan konvergen ke X apabila apa? Ada suku ke N0, hampir sama ya. Yang berbeda di sini. Di sini. Kalau konvergen dia menuju ke satu titik, artinya apa? Setelah indeks N0 ke sini ini selalu X. Begitu ya? Ya, gitu ya. Ini semoga bisa dipahami ya. Ini definisi barisan Cauchy. Jadi intinya itu apa sih barisan Cauchy?
Barisan Cauchy itu barisan yang sangat rapat. Saya dapat menemukan indeks tertentu, nanti setelah indeks itu barisannya ini sangat rapat jaraknya, begitu ya. Tapi tidak nol. Contohnya adalah barisan seper n. Barisan seper n dia juga konvergen ya kemarin. Konvergen kemana? Konvergen ke 0. Dan ternyata barisan seper n juga barisan yang punya sifat Cauchy atau dia merupakan barisan Cauchy. Oke. Nah, contoh yang lain adalah barisan 1 plus min 1 pangkat n. Ini bukan merupakan barisan Cauchy. Kenapa? Nanti bisa dicoba buktikan dengan apa namanya? Negasi dari definisi barisan Cauchy. Sekarang kita coba tunjukkan bahwa benar seper n adalah barisan Cauchy. Buktinya hampir sama seperti kemarin kita membuktikan seper n konvergen ke 0 ya. Oke, nomor 1 kita lihat. Untuk membuktikan dia barisan Cauchy tadi berdasarkan definisi ini gimana? Berarti untuk setiap epsilon positif saya harus menemukan suatu indeks N0 begitu. Sehingga sedemikian hingga untuk setiap indeks, dua indeks yang berbeda, tidak harus NM ya teman-teman. Anda boleh ambil KL, boleh ST, boleh. Itu hanya indeks, hanya penamaan. Kebetulan ini saya pakai untuk setiap NM lebih besar sama dengan N0, maka berlaku berarti apa? Seper N min seper M kurang dari epsilon. Karena di sini XN-nya adalah seper N ya. Nah, itu yang harus kita buktikan. Oke, buktinya berarti diambil epsilon positif sembarang ya. Diambil epsilon positif sembarang. Oke. Berdasarkan sama ini masih sama, berdasarkan Archimedes, sifat Archimedes ya. Archimedes. Maka dapat atau terdapat N0 elemen N sehingga ini nanti kenapa begini ya, ini saya ambil N0-nya lebih dari 2 per epsilon. Nanti kelihatan kenapa saya ngambilnya seperti ini. Karena saya sudah tahu belakangnya ya teman-teman. Nanti kita lihat. Nah, apabila Mn atau Nm lebih besar sama dengan N0, maka saya dapatkan, maka diperoleh oke, seper N min seper M. Ini sama dengan apa? Kalau ditulis. Atau mau langsung pakai kesamaan segitiga juga bisa ya. Oke. Langsung saja ini kurang dari sama dengan. Masih ingat sifat mutlak A min B? Ini kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B ya teman-teman. Oke, ini kurang dari sama dengan seper M ditambah seper M. Ya, karena seper N dan seper M itu positif ya, maka ini sama dengan seper N ditambah seper M. Nah, karena M dan N lebih besar sama dengan N0, berarti kalau Anda punya Mn lebih besar sama dengan N0, ini coret-coretan ya yang biru, berarti seper M-nya, mana tadi? Astagfirullah. Sorry. Seper M-nya berarti kurang dari sama dengan seper N0 ya. Karena M lebih dari sama dengan N0. Jadi kalau M lebih besar sama dengan N0, berarti seper M kurang dari sama dengan seper N0. Begitupun dengan yang N. Oke, berarti ini kurang dari sama dengan seper N0 ditambah seper N0. Nah, ini sama dengan 2 per N0. Nah, di sini loh kelihatan kenapa saya pakai ini. Ya kan? Karena N0 lebih besar dari 2 per epsilon, ya kan, yang terambil N0-nya. Berarti apa?
Ingat, N0 lebih dari 2 per epsilon. Berarti apa? 1/n0 kurang dari 1 per 2 per epsilon. Berarti epsilon per 2. Oke, berarti ini kurang dari, jadi karena ini ya, karena yang saya buletin merah ini, berarti dia kurang dari 2 dikali epsilon per 2. Kan yang kurang dari epsilon per 2 kan 1/n0. Nah, ini 2 per n0 ya. Berarti 2 kali 1/n0 kan? Berarti ini 2 kali epsilon per 2. Jadi ini sama dengan epsilon. Nah, perhatikan di sini, lihat bahwa untuk epsilon positif sembarang ya, untuk epsilon positif sembarang ini, oke, saya dapat menemukan N0, ada N0, elemen N, sudah sampai sini sudah dipenuhi ya. Sehingga apa? Sehingga untuk setiap Mn yang lebih besar sama dengan N0 ini, ya, ini berarti sudah dipenuhi, maka berlaku mutlak 1/n min 1/n ini kurang dari epsilon. Nah, di sini berarti terbukti bahwa barisan 1/n adalah barisan Cauchy ya, teman-teman. Bisa dipahami ini? Saya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Anda hidupkan mic-nya kalau mau ada yang mau ditanyakan. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Saya hapus ya semua. Oke. Sekarang kita lihat barisan 1 plus min 1 dipangkatkan n, dia bukan barisan Cauchy. Kita lihat. Coba kita selidiki untuk n genap dulu. Ya, maka diperoleh. Kenapa saya pilih genap ganjil gitu? Karena ini loh, min 1 pangkat n. Kalau pangkatnya genap, nanti hasilnya positif terus. Tapi kalau n-nya ganjil, maka nanti ini saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Kita lihat. Kalau n-nya genap, maka 1 plus 1 ya. Maka diperoleh xn sama dengan 2 dan xn sama dengan xn plus 1 sama dengan 0, benar nggak? Kalau pangkatnya ini ganjil, berarti ini min 1, 1 min 1, 0. Kalau pangkatnya ganjil, dia selalu 0, ya nggak? Oke, ini untuk n sama dengan 2, 4, 6, 8, ya gitu ya. Ini nggak usah, bentar. Ini nggak usah. Oke, jadi untuk pangkat yang genap, ya, untuk pangkat yang genap, ini selalu apa? Hasilnya n sama dengan 2. Nah, untuk n yang ganjil, dan ini harusnya dihapus ya. Dan untuk n ganjil, maka didapat xn-nya sama dengan 0 ya. Betul ya, teman-teman? Isinya hanya 2 dan 0. Oke, betul ya. Xn plus 1. Bukan ya ini. Sebentar. Untuk xn ganjil maka untuk n ganjil maka saya peroleh xn selalu 0. Nah, sekarang saya pilih karena ini kan membuktikan bukan ya. Bukan berarti kan kalau dia Cauchy kan untuk setiap epsilon positif gitu ya. Kalau bukan berarti apa negasinya? Ada suatu epsilon positif gitu kan. Nah, sekarang adanya itu saya pilih epsilon 0 sama dengan 2 begitu. Maka untuk sembarang indeks, untuk sembarang indeks n, ya, saya kasih notasi n besar.
dapat dipilih begitu, n yang lebih dari n besar dan m sama dengan n plus 1, sehingga diperoleh, oh ini tadi benar n plus 1-nya berarti 0 ya. Jadi kalau dia ganjil gitu ya, kalau 1 atau ini aja lah. Ini untuk n yang, kita fokus dulu buat n yang genap ya teman-teman. Oke, untuk n yang genap xn plus 1 sama dengan 0, betul ya tadi gitu ya. Nah diperoleh, nah berarti xn min xm sama dengan xn min xn plus 1 sama dengan berapa? 2 min 0 sama dengan 2. Ini sama dengan epsilon 0. Nah, jadi xn bukan barisan Cauchy. Kita lihat kembali definisi barisan Cauchy. Untuk setiap epsilon positif ada n0 elemen n, sehingga ini dihapus dulu ya. Sehingga untuk setiap nm yang lebih besar sama dengan n0 berlaku xn min xm harusnya kurang dari epsilon, kurang dari, ya, nggak ada sama dengan. Nah, ternyata di sini saya punya xn min xm sama dengan epsilon. Ada suatu epsilon tertentu nanti ini sama dengan epsilonnya itu sendiri, sehingga ini bukan merupakan barisan Cauchy, gitu ya, teman-teman. Pembuktian ini. Nah, sekarang kita sudah punya barisan Cauchy, menambah definisi barisan Cauchy ya. Kemarin kita sudah kenal konvergen, terbatas, dan seterusnya. Kita ingin tahu apa hubungan antara barisan Cauchy dan konvergen. Kemudian apa hubungan Cauchy dan terbatas gitu. Kita lihat di sini. Nah, sekarang jika saya punya barisan yang konvergen, ternyata dia Cauchy. Ini baru satu arah ya, teman-teman. Bagaimana sebaliknya? Bagaimana sebaliknya? Nah, ternyata nanti saya tulis ini ya. Jadi, kalau saya punya barisan yang konvergen, ini saya buka di depan ya, supaya nanti tahu arahnya. Mau kemana sih? Ngapain sih buktiin teorema banyak-banyak gitu ya. Kemarin kita sudah punya barisan konvergen, kemudian ini punya barisan Cauchy ya. Oke, kemudian barisan terbatas. Nanti monoton begitu ya, tapi ini enggak dulu. Saya mau 3 ini. Apa hubungan antara barisan konvergen, Cauchy, dan terbatas? Nah, ternyata ini hubungannya begini. Jika saya punya barisan konvergen, maka dia pasti barisan Cauchy. Oke, sekali lagi, kalau saya punya barisan konvergen, maka dia Cauchy. Jadi ini ke sana hubungannya ya. Nah, kalau sudah punya ada jika maka, pasti akan timbul pertanyaan dong, sebaliknya gimana ya, gitu kan ya. Nah, itu kalau Anda sudah punya pikiran seperti itu, berarti itu salah satu tanda-tanda Anda sudah punya bakat untuk menganalisa, bisa menganalisa. Nah, sudah punya bakat menganalisis ya. Jadi baru satu arah. Bagaimana sebaliknya? Nah, ternyata untuk membuktikan sebaliknya, untuk membuktikan kalau saya punya barisan Cauchy maka konvergen, saya butuh barisan terbatas. Nah, di sini peran barisan terbatas. Artinya apa? Untuk membuktikan sebaliknya, saya butuh hubungan antara barisan Cauchy terbatas. Tapi apa sih hubungan Cauchy dengan terbatas? Oh, ternyata kalau saya punya barisan Cauchy, maka pasti dia merupakan barisan terbatas. Ya, teman-teman, tuh. Nah, bukti Cauchy maka terbatas itu sebenarnya hampir sama. Alur ceritanya seperti kalau dia konvergen, maka terbatas. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu hubungan yang pertama. Jika xn konvergen, maka xn
merupakan barisan Cauchy. Oke? Ini saya hapus ya. Sekarang kita lihat buktinya. Jika barisan Xn konvergen, maka Xn merupakan barisan Cauchy. Misalkan Xn ini konvergennya ke X. Ini kan belum dikasih nama ya, dia konvergen kemana. Ini saya misalkan dia konvergen ke X. Konvergen ke X. Atau kalau dinotasikan Xn konvergen ke X. Untuk N menuju tak hingga. Kadang N menuju tak hingga nggak ditulis. Oke? Nah, berarti berdasarkan definisi konvergen, maka untuk sembarang epsilon positif, ini hanya menguraikan definisi barisan konvergen. Karena Xn konvergen ke X ya. Oke? Maka untuk sembarang epsilon positif, saya dapat menemukan N0 elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, berlaku Xn min X kurang dari epsilon. Nah, ini sampai di sini titik hanya karena diketahui Xn konvergen ke X. Ya. Jadi kalau Anda mau mulai dari karena diketahui Xn konvergen, misalkan dia konvergen ke X, maka nah boleh kayak gitu kalimatnya. Nah, sekarang untuk membuktikan dia Cauchy, saya sudah punya epsilon, sudah punya N0 di sini. Tinggal bagaimana sih dua indeks yang berbeda gitu aja ya. Nah, berarti kalimatnya di sini untuk N0 di atas, masih untuk N0 yang sama, begitu. Apabila NM lebih besar sama dengan N0, apabila untuk dua indeks yang berbeda, ya, apabila NM lebih besar sama dengan N0, maka diperoleh XM min XN kurang dari, ini berdasarkan ketaksamaan segitiga ya, atau saya tulis dulu deh. Ya, nggak bingung. Ini sama dengan XM min X ditambah X min XN gitu ya, masih sama ya, ini kan 0 ya, saling menghilangkan. Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga, ini kan kurang dari sama dengan apa? Mutlak XM min X ditambah X min XN itu sama dengan XN min X ya, mutlaknya ya. Nah, karena N lebih dari N0, M juga lebih dari N0, lihat di sini, ini berlaku untuk semua indeks yang lebih dari N0. Kalau saya punya Xn min X, itu kurang dari epsilon. Ingat, di sini bukan hanya untuk satu N ya, teman-teman. Di sini ada kalimat untuk setiap indeks yang lebih dari N0. Nah, di sini ini M juga lebih dari N0 ya. Oleh karena itu, ini juga kurang dari epsilon. Ini saya bagi 2 aja, sama saja ini. Epsilon per 2, ini epsilon per 2. Sama dengan epsilon. Nah, ternyata Xn merupakan barisan Cauchy ya. Teman-teman, di sini mungkin Anda masih apa ya? Bagaimana sih membuktikannya? Kok bisa sih terbukti gitu ya? Oleh karena itu saya sarankan Anda untuk menuliskannya ulang, kemudian sambil mendengarkan penjelasan saya. Jadi sekali lagi, untuk membuktikan teorema ini, kita kembalikan saja ke definisinya. Apa yang diketahui? Diketahui Xn konvergen. Lihat definisi konvergen. Kemudian apa yang akan dibuktikan? Lihat definisi yang akan dibuktikan. Gitu ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan di sini? Oke, kalau tidak ada, saya masuk sekarang ke hubungan antara Cauchy terbatas tadi yang saya sampaikan ya. Setiap barisan Cauchy terbatas. Artinya apa? Kalau saya punya barisan Xn ini barisan Cauchy, maka barisan Xn saya, maka barisan Xn saya pasti terbatas. Oke. Nah, sekarang kita buktikan ya. Karena ini kalimatnya masih umum, buktinya berarti saya ambil sembarang barisan Cauchy.
Ya, saya kasih nama XN lah ya. Oke, akan dibuktikan XN terbatas. Masih ingat definisi barisan terbatas? Barisan dikatakan terbatas kalau apa, teman-teman? Barisan XN dikatakan terbatas kalau Ada apa? M lebih dari 0. Kalau apa? Ada M lebih dari 0 sehingga Ya, XN ada M positif ya, ada bilangan positif M, sehingga apa? Mutlak XN ini kurang dari sama dengan M. Oke, berarti kita harus menunjukkan ini ya, ada suatu M sehingga ini. Silahkan kalau Anda ini sambil dicek pembuktian kemarin kalau setiap barisan konvergen itu terbatas. Nah, pembuktiannya hampir sama seperti itu ya. Sama persis. Nah, di sini karena XN barisan Cauchy, XN sudah diketahui dia barisan Cauchy ya, maka misalkan saya punya, misal diberikan epsilon sama dengan 1. Karena XN. Saya singkat ya, barisan Cauchy, maka ada N0 elemen N. Oke, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku apa? XN min XN0 kurang dari 1. Ini epsilonnya kan 1. Ini hanya definisi apa namanya? Barisan Cauchy ya. Teman-teman, di sini saya mengambil M-nya, kan harusnya untuk setiap NM lebih besar sama dengan N0 ya. Nah, di sini saya ambil M-nya sama dengan N0 itu sendiri. Boleh ya? Kan NM lebih besar atau sama dengan N0. Boleh sama. Saya ambil M-nya sama dengan N0. Artinya apa? M-nya fix. M-nya tertentu gitu. XN0 indeks tertentu yang sudah ada. Ingat, ada N0 elemen N artinya ada suatu suku tertentu. Oke? Sehingga nanti jaraknya sangat kecil. Nah, sekarang saya mau buat dia jaraknya dengan N0 aja. Misal ini ya, ini saya beri ilustrasi ya, atau di bawah aja lah, biar kelihatan. Misalkan N0-nya di sini, ini XN0. Nanti berarti di sini XN0 plus 1 dan seterusnya ya, teman-teman. X yang lain ya. XK misalkan, kemudian XL, dan seterusnya. XJ, begitu ya, dan seterusnya. Nah, saya mau cari ininya ini, yang semuanya itu dengan ini yang jaraknya kurang dari 1. Jaraknya dengan ini, dan seterusnya ya. Nah, ini karena dia Cauchy maka pasti boleh ya, boleh saja. Oke. Bisa dipahami itu? Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga, maka saya peroleh di sini dan sifat nilai mutlak ya, bukan hanya ketaksamaan segitiga. Ini sifat nilai mutlak. Anda punya sifat yang ini loh. Mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B. Ini kurang dari sama dengan mutlak A min B. Masih ingat? Nah, saya pakai itu. Ya. Saya hanya ambil yang ruas kanan. Ini kan berarti nanti minus A min B ini kurang dari sama dengan mutlak A min mutlak B. Begitu kurang dari sama dengan mutlak A min B ya. Nah, saya ambil yang ruas kanannya aja, yang satu arah. Oke, teman-teman. Tidak saya tulis di sini ya. Oke, sehingga jadi dari sini, karena ini kurang dari 1, sehingga berdasarkan sifat nilai mutlak, berarti saya punya XN min XN0 ini akan kurang dari atau sama dengan XN min XN0. Ini kurang dari 1. Nah, kita lihat ini. Mutlak XN
min mutlak xn0 kurang dari 1. Atau dengan kata lain apa? Mutlak xn kurang dari 1 plus mutlak xn0. Teman-teman, xn0 itu suatu suku yang fix, bilangan fix, tetap, tertentu, tidak berubah-ubah. Jadi dia bukan variabel bebas. Artinya ini adalah suatu nilai real tertentu positif. Ingat, satu positif, mutlak xn0 positif. Tetapi di sini saya nggak bisa mengatakan inilah M-nya, nggak bisa. Ini sama kan kayak konvergen kemarin. Kenapa? Karena ini hanya berlaku untuk N yang mana? Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0. Untuk yang dari sini ke sana, sudah kurang dari 1 plus mutlak X, N0. Bagaimana yang indeks yang sebelum ini? Dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita bentuk nih. Dibentuk ya. Ini saya hapus ya. Oke. Sekarang ini dari sini ke sini. Dibentuk M. Jadi M-nya itu saya ambil adalah suprimum atau maksimum, boleh, maksimum boleh, suprimum boleh, dari mutlak X1, mutlak X2, dan seterusnya sampai nanti mutlak Xn0 min 1. 1 plus, termasuk 1 plus Xn0-nya itu sendiri. Ya. Jadi dipilih di antara itu yang terbesar. Ya, atau batas atas terkecilnya ya, batas atas terkecil atau suprimum atau maksimum boleh. Sehingga kalau sudah seperti ini M-nya ya, X1, X2, X3 mutlaknya ya, X4 dan seterusnya diambil yang paling besar termasuk yang ini, berarti jelas bahwa Xn saya pasti akan kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N elemen N. Pasti itu. Kenapa? Karena bentukan M-nya itu tadi. Oke, nah di sini berarti dengan kata lain terbukti bahwa barisan Xn ini terbatas. Oke, teman-teman? Bisa dipahami ya? Jadi setiap saya punya barisan yang Cauchy, maka barisan tersebut terbatas. Ya, ada yang ditanyakan? Ada? Baik. Oh, tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini kriteria kekonvergenan Cauchy ya, teman-teman. Kalau tadi, nah, tadi kita sudah punya ini, konvergen maka Cauchy. Otomatis kita pasti akan bertanya bagaimana sih sebaliknya, gitu kan? Kalau saya punya barisan yang Cauchy, konvergen nggak ya? Kalau barisan Cauchy, apakah dia konvergen? Apakah barisannya itu barisan konvergen? Nah, di real, ya, di himpunan bilangan real, ini punya sifat istimewa yang disebut lengkap. Nah, yang kebalikannya ini disebut lengkap, sifat lengkap. Artinya apa? Setiap barisan Cauchy di dalam bilangan real itu ternyata dia pasti konvergen. Oke, teman-teman? Nah, di sini. Tertuang di sini. Jadi barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Jadi sekarang ini sudah dua arah ya. Sudah dua arah. Jadi kalau yang ke sana ya, Xn konvergen maka Xn Cauchy ini udah ya. Xn Cauchy ini sudah dibuktikan yang di depan. Kan ini jika dan hanya jika. Sekarang kebalikannya. Oke. Kalau saya punya barisan Cauchy, apakah dia konvergen? Kita lihat buktinya. Untuk membuktikan ini diketahui, atau karena saya belum punya ya, ini masih umum, saya ambil dulu siapa yang konvergen, begitu siapa yang Cauchy itu. Ya, karena diketahui barisan Cauchy ya, berarti ambil sembarang Xn barisan Cauchy, ambil sembarang barisan Cauchy Xn begitu misalkan.
Ya, akan dibuktikan XN konvergen. Ya, karena XN barisan Cauchy, maka kita sudah punya hubungan Cauchy dan terbatas. Kalau dia Cauchy, maka dia terbatas. Ya, teman-teman. Ya, karena XN. Saya singkat ya, ini barisan Cauchy, maka XN terbatas. Sudah dibuktikan ya barusan. Nah, ingat kembali dari teorema BW, Bolzano-Weierstrass tadi, setiap saya punya barisan yang terbatas, maka pasti ada subbarisan yang konvergen ya. Berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, maka ada subbarisan XNK begitu. Ada subbarisan XNK yang konvergen. Yang konvergen. Misalkan XNK ini konvergennya ke X-ter. Oke, misalkan barisan XNK-nya itu konvergennya ke X-ter. Jaminannya pasti ada dari mana? Ya dari teorema BW ini. Ya, jaminannya ada subbarisan yang konvergen dari teorema BW ya, Bolzano-Weierstrass. Oke? Nah, sekarang untuk ini kan tadi baru mau menunjukkan XN konvergen ya. Nah, kita kan nggak tahu dia mau dibuktikan konvergen kemana. Nah, ternyata di sini saya sudah punya subbarisan yang konvergen ke X-ter. Dugaannya nanti kita akan menunjukkan XN-nya konvergen ke X-ter. Oke, bisa dipahami itu? Jadi dugaannya kita akan menunjukkan XN konvergen ke X-ter. Oke, kita terapkan definisi barisan konvergen, berarti untuk membuktikan dia konvergen, diambil bilangan epsilon positif sembarang ya. Oke. Karena XN barisan Cauchy ya, karena XN barisan Cauchy, maka saya sudah punya epsilon positif berdasarkan definisi barisan Cauchy ada N0 elemen N, ya kan? Sehingga untuk setiap NM yang lebih besar sama dengan N0 berlaku XN min XM kurang dari epsilon per 2. Saya ambil epsilon per 2 aja ya. Boleh ya, ini masih sembarang ya. Karena epsilonnya bilangan positif sembarang. Oke, itu simpan. Kemudian karena XNK karena XNK konvergen ke X-ter ya, teman-teman. Maka masih untuk epsilon dan untuk N0 di atas, maksudnya untuk N0 ini ya, maka pasti adakah elemen N1, N2, ini indeks subbarisan ya, indeks subbarisan, sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan N0, berlaku XK min X-ter pasti kurang dari epsilon. Epsilon per 2 aja. Oke. K adalah indeks ya. Indeks setelah indeks N0 itu tadi. Nah, sekarang saya sudah punya epsilon positif, ada N0. Saya ke atas ya. Oke, dari sini saya bawa ke atas ya, teman-teman. Tempatnya nggak cukup, mohon maaf. Ya. Kembali lagi tadi tujuannya adalah ini ya, XN konvergen ke X-ter, sudah punya epsilon, N0-nya udah ada ya. Berarti akibatnya untuk semua indeks NM yang lebih besar sama dengan N0 diperoleh ya. Apa? XN min X-ter sama dengan, kita pakai ketaksamaan segitiga karena XN min XK plus XK min X-ter. Ya, di sini M-nya sama dengan K ya, ini K aja lah.
langsung. Oke, ini kurang dari sama dengan xn min xk ditambah xk min xter. Ini hanya ketaksamaan segitiga nilai mutlak ya, teman-teman. Nah, xn min xk di sini ini sama dengan yang ini ya. Oke, karena k itu lebih dari n0, berarti berlaku ini juga kurang dari epsilon per 2. Kemudian xk min xter ini kurang dari epsilon per 2. Ini sama dengan epsilon. Nah, berarti teman-teman untuk epsilon positif sembarang ada n0 elemen n, sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n0, berlaku mutlak xn min xter kurang dari epsilon. Ini sama saja mengatakan barisan xn konvergen ke xter. Nah, berarti terbukti ya xn itu konvergen. Nah, ini sifat yang menarik, yang sifat yang istimewa dari himpunan bilangan real. Teman-teman, nanti kalau teman-teman mengambil mata kuliah analisis fungsional, ya, ada ruang yang lain selain real, dia ranahnya abstrak, yaitu ruang metrik. Di ruang metrik, tidak semua barisan Cauchy itu konvergen. Jadi kalau saya punya ruang metrik, begitu, maka belum tentu ini sifat kriteria kekonvergenan Cauchy ini belum tentu berlaku. Nah, makanya dikatakan bahwa di real itu adalah ruang istimewa karena dia berlaku bolak-balik ini jika dan hanya jika. Oke? Saya dipahami ini. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Saya persilahkan. Jadi, kalau saya punya barisan Cauchy, maka dia konvergen ya. Ingat-ingat ini sifat lengkap. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Saya hapus dulu ya, ini masih ke bawah ternyata. Oke, saya masuk ke definisi barisan yang mengkerut atau kontraktif. Ini tadi sudah ya. Oke, barisan bilangan real xn dikatakan mengkerut atau kontraktif. Jadi barisan xn dikatakan kontraktif atau kontraksi atau mengkerut ya. Terserah nanti bahasanya seperti apa ya. Apabila ya, jadi dia dikatakan mengkerut kalau ada suatu konstanta C, jadi ada suatu bilangan real yang terletak antara 0, 1, sehingga berlaku ini. Sehingga berlaku ini. Jadi, kalau saya punya barisan XN, XN itu dikatakan mengkerut kalau saya punya suatu konstanta sehingga nanti seperti ini. Lihat ini. Selanjutnya C disebut konstanta kerut, konstanta dari barisan mengkerut. Lihat di sini xn plus 2 min xn plus 1 kurang dari sama dengan C kali xn plus 1 min xn. Nah, ini namanya mengkerut atau kontraktif. Teman-teman, berawal dari definisi ini ya. Ini definisi ini atau terkait teori ini sudah banyak sekali yang memperluas kajiannya, sehingga banyak kakak tingkat Anda yang sudah membahasnya ya, itu tentang kontraksi kontraktif itu ya. Nah, pemetaan yang kontraktif seperti apa? Kalau ini kan barisan, sama intinya. Jadi berawal dari konsep ini ya, banyak penelitian yang sudah dilakukan. Oke, diingat-ingat tuh definisi kontraktif. Nah, sekarang ada cara lain untuk menunjukkan barisan itu Cauchy. Tidak hanya dengan definisi, tidak hanya hubungannya dengan konvergen. Yang lain yaitu kalau barisannya itu mengkerut atau kontraktif, berarti memenuhi ini tadi ya, ada C sehingga berlaku ini. Ternyata barisan itu barisan Cauchy. Karena dia Cauchy, nanti lebih lanjut dia pasti konvergen, gitu ya.
Jadi kalau dia barisan itu kontraktif atau mengkerut, maka barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Apakah semua barisan Cauchy itu kontraktif? Belum tentu ya. Ini hanya satu arah, baru ke kanan. Oke. Kita lihat ini buktinya ya, teman-teman. Buktinya karena ini masih umum, saya ambil sembarang. Ambil sembarang barisan XN yang kontraktif atau yang mengkerut. Ya. Misalkan C konstanta kerutnya. Misalkan C adalah konstanta kerutnya. Maka untuk setiap N elemen N berlaku, ini untuk setiap N elemen N berlaku, tadi ya definisi mengkerut ya, gimana? Xn plus 2 min Xn plus 1 kurang dari sama dengan C Xn plus 1 min Xn. Ya, Xn plus 1 min Xn. Oke? Nah, ini kalau kita teruskan, kalau nanti Xn plus 1 min Xn mengikuti pola seperti ini, maka yang Xn plus 1 min Xn-nya sendiri ini akan kurang dari C dikali lagi berarti apa? Xn min Xn min 1 ya. Jadi mengikuti polanya yang di atas itu, mengikuti pola kerut. Dan seterusnya, sehingga nanti ini apa? Ini C kuadrat ya. C kuadrat Xn min Xn min 1. Nah, yang di dalam sini lagi, kalau kita teruskan, nanti berarti ini kurang dari C kuadrat. C kuadrat, C dari ini, berarti apa? Xn min 1 min Xn min 2. Gitu ya. Dan seterusnya, teman-teman. Di sini ini ada C-nya ya. Sehingga nanti ya, saya tulis di atas ya. Sehingga saya peroleh nanti bahwa Xn plus 2 min Xn plus 1 ini akan kurang dari sama dengan C pangkat N dari X2 min X1. Nah, nanti Anda coba telusuri terus ya. Kalau nggak percaya dilihat. Oke. Nah, selanjutnya karena C-nya itu kan terletak antara 0, 1 ya. Maka untuk setiap M, N elemen N, saya asumsikan M yang lebih dari N, begitu, maka diperoleh Xn min Xm ini kurang dari sama dengan Xm min 1 begitu. Oh, ini karena M lebih dari N ya. Sorry, ini berarti Xm min Xn. Xm min Xn berarti ini kurang dari sama dengan ini ditambah Xm min 1 min Xm min 2 ya. Dan seterusnya nanti sampai Xn plus 1 min Xn. Oke? Karena ini mengkerut ya. Yang ini hanya pakai ketaksamaan segitiga nilai mutlak. Hubungannya aja ya. Kemudian lihat masing-masing untuk Xm min 1 dan seterusnya. Ini kalau kita kalau kita teruskan berarti ini akan kurang dari satu sini ya. Tempatnya sempit. Kurang dari sama dengan C pangkat M min 2. Kemudian ditambah C pangkat M min 3 dan seterusnya sampai nanti C pangkat N min 1 dikalikan dengan X2 min X1 ya. Nah, ini adalah suatu deret, C-nya ini adalah suatu deret dengan apa? Kalau kita cari jumlahan Sn-nya, masih ingat?
jumlah suku pertamanya. Berarti ini untuk suku pertamanya misalkan C pangkat N-1 ya, teman-teman. Berarti A kali 1 min bedanya ya, C pangkat M min N per 1 min C. Oke, ini berarti sama dengan ya, C pangkat M min 1 dikalikan 1 min C pangkat M min N per 1 min C. Dikalikan masih X2 min X1. Oke? Ya. Nah, ini kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 per 1 min C. Oke, kan yang atas kurang dari 1 ya. Masih dikalikan mutlak X2 min X1. Nah, teman-teman, di sini sudah fix ya, X2 min X1 adalah suatu bilangan fix, begitu ya. Bukan, sudah nggak berubah-ubah lagi, kemudian C adalah suatu bilangan juga, C juga suatu bilangan. Artinya ini sudah mengatakan bahwa dua indeks yang berbeda ini kurang dari, saya bisa mengambil epsilonnya sama dengan ini, gitu loh. Jadi di sini mengatakan bahwa XM, XN-nya Cauchy ya sudah kurang dari epsilon. Baik, itu teman-teman, saya rasa ya. Oke, hari ini saya sudah menambah materi yaitu barisan Cauchy, kemudian hubungannya dengan barisan konvergen, kemudian hubungannya dengan barisan terbatas ya, barisan Cauchy, konvergen, terbatas, hubungannya, sifat-sifatnya, dan terakhir tadi ada barisan kontraktif. Baik, sebelumnya sebentar, ada yang ingin ditanyakan sambil saya screenshot presensi, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, untuk UTS kemarin saya belum sempat memeriksanya ya. Ada soal yang sulit mungkin? Menurut Anda ada yang sulit? Mudah ya soalnya kemarin? Mungkin 2/3, Bu. 2/3, kenapa? Tentang apa itu ya kemarin ya? Yang kedua itu pembuktian tentang himpunan Barisan konvergen ya? supremum. Anda hanya Iya. tinggal pakai definisi itu. Yang nomor terakhir itu kan, sorry bentar. Bukan yang itu, Bu. Yang mana? Yang ada tentang supremum itu, Bu. Oh, kalau punya dua himpunan saling subset, maka supremumnya kurang dari gitu ya? Iya, sama yang nomor 3, Bu. Tentang apa yang X kuadrat sama dengan 2 itu, X-nya ada bilangan real yang memenuhi X itu. Bentar, suaranya ini kecil banget ya ini. Gimana? Mohon maaf diulang. Suaranya tadi kecil banget. Yang nomor 3, Bu, yang soalnya itu tentang ada X bilangan real yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Yang nomor 3. Bentar. Sulitkah itu? Apa tidak terpikirkan bagaimana jawabannya? Sempat terpikirkan, cuman karena terbatas waktu, jadi hanya apa adanya, Bu, mengumpulkannya. Apa adanya ya. Yang lain ada yang sudah tahu jawabannya? Soalnya kemarin apa soalnya? Kayaknya mudah loh saya buat soalnya ini.
Nggak ada yang sulit. Ini soalnya udah paling gampang loh ini. Ini ya. Yang pertama, nomor 1 tidak ada masalah ya. Ini hanya sifat nilai mutlak ya. Kalau nanti ini positif, nah ini cuma pakai definisi aja, sudah beres. Kemudian yang kedua, oke ini kalau Anda punya himpunan, 2 buah himpunan, ini saling subset, supremumnya akan lebih besar, gitu ya. Mengikuti gitu intinya ya. Kemudian buktikan bahwa ada bilangan real positif X, sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 2. Oh ini ada di buku Bartel ya. Sudah dibuktikan, ini saya ambil dari buku ini. Ada di, Anda pakai cetakan keberapa ya? Yang dari saya kah? Nomor 3 ada. Akan nanti saya buat jawabannya ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa saya share jawabannya. Saya tulis rapih karena sudah jam 9. Saya harus kuliah juga lagi. Nanti insya Allah saya share jawabannya. Oke. Kalau yang nomor 4 ini Anda hanya buktikannya kayak membuktikan super N konvergen ke 0 ya. Tidak sulit kan ini? Kalau yang nomor 3 ini ada di buku. Ini ada di buku Bartel. Tapi nanti kalau Anda nggak ketemu, nanti saya tuliskan. Kemudian ini hanya analisa. Nah, justru nomor 2 ini, di sini saya ingin melihat bagaimana daya analisa Anda. Nah, di sini nomor 2 ini. Kalau nomor 4 ini adalah tes kemampuan pemahaman definisi. Jadi setiap soal punya genre masing-masing ya, teman-teman. Bagaimana Anda menuliskan jawaban, di situ saya nilai. Ingat, tidak hanya, kenapa soalnya tidak pilihan ganda seperti kalkulus? Kalau pilihan ganda sulit untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa. Oleh karena itu, di sini saya buat soalnya essay, tapi memang saya ngoreksinya pasti agak berdarah-darah ini. Karena harus saya baca satu persatu. Oleh karena itu, kalau Anda kalau men-scan gitu, tolong yang jelas ya. Atau nulisnya itu, makanya saya katakan tulis sejelas mungkin, gitu kan. Ini ya. Oke. Oke, sekali lagi yang nomor 1 pemahaman definisi dan sifat-sifat dasar di real. Kemudian yang nomor 2 adalah daya analisa Anda. Kemudian nomor 3 adalah sudah ada di buku. Bagaimana saya ingin tahu sejauh mana sih Anda memahami buku referensi yang Anda punya. Teman-teman, semua yang saya bahas di sini tadi yang di slide saya itu ada semua di buku Bartel. Sudah saya share ya soft filenya. Kalau ada yang mengatakan wah sulit nyari bukunya, itu berarti nggak lihat di Google Classroom. Dan sampai kemarin ada yang chat katanya mau bergabung. Halo, kemana aja? Saya tuh udah pertemuan keberapa ini? Udah mau ujian kok baru mau bergabung ke Google Classroom tuh gimana? Duh, Jan. Mohon maaf, saya tidak bisa menanggapi satu persatu ya chatan Anda. Silahkan nanti kalau ada kendala, silahkan kita chat di grup. Saya lebih, yang sering saya lihat malah di grup. Oke, kalau Japri pasti tertimbun chatnya. Oke, baik, itu teman-teman. Nanti mudah-mudahan tolong saya diingatkan untuk memberikan jawaban UTS ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, saya close.